Kalau Pak Hotma kemarin menyelesaikan dengan mediasi dan akhirnya mereka berdamai, itu satu pekerjaan yang berpahala gitu. Tidak harus semua perkara KDRT itu di ujungnya bercerai, tidak ya. Jadi itu satu pelajaran juga ya kepada rumah tangga ya. Kalau salah satu ada melakukan KDRT, saya pikir ya tidak harus diselesaikan dengan berperkara di kepolisian atau sampai ini menjadi perkara di pengadilan. Tugas daripada Pak Hotma ya, seorang pengacara senior, itu memediasi, artinya mendamaikan. Jadi juru damai lah, itu kan pekerjaan yang mulia ya. Saya pikir itu satu pekerjaan mulia ya, ketika suami istri ribut karena KDRT, akhirnya satu sama lain melaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi kalau Pak Hotma kemarin menyelesaikan dengan mediasi dan akhirnya mereka berdamai, itu satu pekerjaan yang berpahala gitu. Tidak harus semua perkara KDRT itu di ujungnya bercerai, tidak ya. Jadi itu satu pelajaran juga ya kepada rumah tangga ya. Kalau salah satu ada melakukan KDRT, saya pikir ya tidak harus diselesaikan dengan berperkara di kepolisian atau sampai ini menjadi perkara di pengadilan. Tugas daripada Pak Hotma ya, seorang pengacara senior, itu memediasi, artinya mendamaikan. Jadi juru damai lah, itu kan pekerjaan yang mulia ya. Tidak harus, mungkin kalau dengan pengacara yang satu saya nggak tahu ya, mungkin itu pasti diobok-obok, artinya pasti diadu domba yang akhirnya mungkin bisa bercerai. Kalau Pak Hotma saya lihat kemarin cukup tulus ya, cukup baik dengan memediasi itu, sekalipun dari pihak kepolisian agak sedikit agak keras sedikit ya, artinya akan memberi pelajaran kepada si Bilar ya. Tapi dengan kehadiran Pak Hotma saya pikir selesai persoalan, mediasi dan damai mereka, ya rumah tangganya akur. Jadi gini ya, tidak semua perkara-perkara KDRT selebriti itu semua tergantung tekanan dari netizen. Netizen tidak boleh juga mempengaruhi kedua belah pihak ya. Kita harus kembali kepada ajaran agama. Artinya tetap kita berusaha memediasi, mendamaikan kedua belah pihak. Tetapi tidak tergantung kemauan netizen. Kalau kemauan netizen ini kan macam-macam. Ada yang mau damai, ada yang mau minta supaya bercerai. Karena dengan ucapan nggak kapok lo dipukulin, kan satu ketika pasti ribut digebukin lagi loh. Itu kan ucapan-ucapan netizen yang memang kurang boleh kita ikuti ya, atau kita patuhi ya. Jadi kalau ada netizen yang justru mengadu domba, mencemarkan nama baik, ataupun menghina, ataupun mengejek, netizen jangan main-main. Ini undang-undang ITE, dia bisa kena pasal 1 undang-undang ITE dengan ancaman di atas 5 tahun dan denda 1 miliar ya. Undang-undang ITE tahun 2008 ini. Ini kemarin itu Pak Kapolres juga memang welcome untuk ini dimediasi segala macam, walaupun di awalnya agak alot. Tapi di buntut yang kita lihat, akhirnya mereka mau didamaikan dan akhirnya mencabut laporannya. Ini saya apresiasi kepada Listi yang memang tidak mau melihat ke belakang, tapi justru dia karena punya anak, itu juga anaknya dari benihnya Bilar juga. Artinya kenapa sih nggak dicoba lagi untuk rujuk dan saling memperbaiki. Jadi tidak selalu kekerasan itu datang dari laki-laki atau dari suami. Kadang pun pihak perempuan juga melakukan kekerasan. Nah ini yang kita saling introspeksi. Tapi kalau ada netizen yang memecah belah, salah satu pihak bisa melaporkan ini
kepada kepolisian dengan undang-undang ITE. Jadi gini, sekalipun itu fans ya ataupun bukan fansnya, tapi kalau dia menghina, memecah belah, menghasut salah satu aja dan di medsos viralkan, nah salah satu dari mereka yang memang merasa terusik bisa melaporkan ini kepada pihak kepolisian dengan undang-undang ITE, pencemaran nama baik, menghasut, dan ya artinya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Sekalipun ada restorasi ya, restorasi justice ya, untuk mereka tidak selalu berakhir di pengadilan, tidak selalu berakhir dengan di penjara. Bisa dicari jalan tengah sepanjang memang kedua belah pihak mau saling memaafkan. Itulah kemarin yang dilakukan Pak Hotma, membuat mereka damai, rujuk kembali, dan itulah yang kita bilang pahala ataupun berkat yang akan diterima oleh pengacara yang memang punya niat baik untuk mendamaikan kedua belah pihak, tidak diobok-obok seperti keinginan pengacara yang satu itu. Tahu kan, kalau yang satu itu siapa kan? Yang banyak omong itu yang selalu katanya pakai Lamborghini. Ya kalau memang netizen ataupun orang yang melakukan penghinaan, pencemaran ataupun perbuatan tidak menyenangkan melalui medsos, tapi tidak tahu siapa orang itu, saya pikir sah-sah aja. Ya, Dewi Persik melakukan sayembara. Mungkin nanti ada netizen ataupun siapa yang tahu siapa itu yang mengungkap, memviralkan dan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, ya Dewi Persik berhak untuk melakukan sayembara itu. Ya saya pikir itulah ya, kepada selebriti untuk memang tidak mudah ya terpengaruh dengan tekanan-tekanan netizen yang menginginkan, ada yang menginginkan rujuk kembali, ada juga di satu sisi yang menginginkan supaya ini terus berpolemik panjang yang akhirnya ke ujung perceraian. Nah, itulah yang memang hak daripada netizen ya untuk menyampaikan itu, karena takutnya netizen kan punya perasaan, wah nanti Listi bisa digibal lagi kalau kurang bisa melayani ataupun memenuhi kebutuhan dari Bilar. Saya pikir bukan itu persoalannya, karena sudah punya anak, sudah berumah tangga baik. Kalau riak-riak itu di tengah jalan itu biasa, tapi tidak selalu diselesaikan di kantor kepolisian. Bisa diselesaikan dengan para orang tua ataupun tetua ya, orang yang kita tuakan ya, atau melalui pengacara yang kita sampaikan seperti apa. Nah itulah yang kemarin saya lihat positif sekali Pak Hotma tampil untuk mendamaikan kedua belah pihak, akhirnya rujuk. Saya pikir itu yang paling pokok, dan untuk juga para selebriti yang lain, lakukanlah ya dengan yang baik, jangan buru-buru melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Semua bisa diselesaikan dengan hati yang dingin. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan kepada Bilar, kepada Lesti maupun kepada Dewi Persik.